Pemirsa, DPD Perbarindo Bali menggelar pelatihan aplikasi digital Sistem Informasi Laporan Berkelanjutan atau SI Lanjut. Kegiatan yang dibuka Ketua DPD Perbarindo Bali ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing BPR, BPRS di Bali maupun dari luar Bali. Pelatihan ini sebagai upaya pemenuhan ketentuan POJK nomor 51 garing POJK titik 03 garing 2017 tentang keuangan keberlanjutan. Pulangnya mampir. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit, kegiatan ini merupakan bagian dari program DPD Perbarindo Bali dalam upaya memenuhi ketentuan POJK 51, terutama pasal 10 yang secara substantif mewajibkan BPR, BPRS untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan ini, kata dia, paling lambat disampaikan pada 30 April 2025 mendatang. Ini adalah lanjutan dari rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah disusun oleh direksi atau BPR kepada OJK. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melihat seberapa besar realisasi yang bisa dilakukan oleh BPR dalam rangka laporan keuangan berkelanjutan. Pelatihan yang menggandeng pihak ketiga, yakni Fernando Sihaan dari Creva Business Consulting yang menjadi upaya untuk terus meningkatkan digitalisasi di BPR, terutama dalam rangka mempercepat cara penyajian laporan yang nantinya akan di-upload di website BPR. Kegiatan hari ini merupakan bagian daripada program DPD Perbarindo Bali dalam rangka untuk memenuhi ketentuan POJK 51 tentang laporan aksi keuangan berkelanjutan. Ini adalah lanjutan dari rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah disusun oleh direksi atau BPR kepada OJK. Kemudian hari ini kita melaksanakan adalah seberapa besar realisasi yang bisa dilakukan oleh BPR dalam rangka laporan keuangan berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang peserta dari BPR Bontang, Kalimantan Timur, Muhammad Hasan Effendi mengaku Perbarindo Bali lebih awal yang mengadakan pelatihan ini sehingga membuatnya rela terbang jauh ke Bali untuk mengikuti. Dia mengatakan keikutsertaannya dalam pelatihan ini agar bisa menyusun dan melaporkan kinerja BPR sehingga bisa menjalankan mandat dari POJK. Sesuai regulasi POJK kita harus selalu menerapkan si lanjut ini untuk mengetahui perkembangan bisnis maupun SDM maupun dari praktek perekonomian dari seluruhnya itu. Karena yang paling duluan Bali ini. Ya, saya mendengar dari Bali, jadi kami putuskan secara langsung biar nanti prakteknya itu bisa langsung diimplementasikan di BPR kami. Pelatihan diikuti oleh lebih dari 80 orang peserta yang merupakan direksi, dewan komisaris, pejabat eksekutif bisnis dan operasional, pejabat eksekutif kepatuhan, dan MR, pejabat eksekutif audit internal, staf pelaporan, dan pegawai BPR, BPRS lainnya. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Perbarindo Bali dan berlangsung selama sehari dengan menghadirkan narasumber Fernando Sihaan dari Creva Business Consulting. Humas DPD Perbarindo Bali melaporkan.